Ya, Bismillah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Insyaallah di pertemuan pagi ini ya para jemaah sekalian, kita lanjutkan pembahasan kita ya dalam tanda-tanda hari akhir yang mana telah kita bahas bersama ya para jemaah sekalian dari tanda-tanda kecil ya, tanda-tanda yang lebih dahulu terjadi atau telah terjadi ya, dimulai dari lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, kemudian berlanjut dengan fitnah-fitnah ya pada zaman Rasulullah di Madinah atau setelah hijrah ya, kemudian ya para para zaman sahabat ya seperti perang Siffin, perang Jamal ya, kemudian sampai ya munculnya kerajaan-kerajaan Islam ya. Maka setelah itu muncullah tanda-tanda sedang ya, tanda-tanda yang membawa peradaban manusia sebagai ya tanda-tanda hari akhir ya, seperti berlomba-lomba dalam membangun bangunan ya, berlomba-lomba untuk perkaya diri namun tidak memenuhi akhlak-akhlak karimah ya, seperti dalam hadis ya Umar ya, nanti akan datang zaman ya yang mana ada dua tanda ya. Yang satu ya, menjadikan seorang ibu ya sebagai budak bagi anaknya ya. Nah, atau yang kedua ya, yaitu tanda ya, ada banyak ya orang nanti seperti penunggang kambing atau pengembala kambing ya, yang banyak kambingnya ya, bagus kambingnya ya. Namun dia sendiri pun ya tidak berpakaian dengan baik atau bahkan dia nyeker gitu ya, tidak pakai sendal. Ya artinya apa, dia ya, tidak memperkaya diri dengan harta dunia, namun ya tidak memperindah akhlaknya. Wa iyadzubillah min dzalik ya. Dan sampailah kita ke tanda-tanda besar hari akhir yang mana telah kita bahas empat sebelumnya ya, empat tanda sebelumnya dari awalnya lahirnya atau muncul Imam Mahdi sebagai pembuka tanda-tanda hari akhir. Ya, semoga para jemaah sekalian ingat urutannya ya. Karena dalam hadis yang Rasulullah SAW sampaikan, ya, riwayat Ibnu Umar dan juga Abu Hurairah, bahwasanya tanda hari akhir itu seperti mutiara yang diutas dengan tali. Ya, satu jatuh maka ya mutiara kedua atau setelahnya akan mengikuti. Ya, dan itulah tanda hari akhir ya. Dari muncul Imam Mahdi selama 7 sampai 8 tahun, kemudian Malhamatul Kubro ya, peperangan besar kaum muslimin melawan orang-orang kafir di Konstantinopel selama 6 sampai 7 tahun ya, baru tahun ke-8 ya muncullah tanda ketiga, yaitu ya khurujud Dajjal ya, keluarnya Dajjal ya ke atas muka bumi atas izin Allah ya, biidnillahi ta'ala, yang mana menyebarkan fitnah ya sebagai mengaku-ngaku sebagai Tuhan ya. Yang jelas ya para jemaah sekalian, mungkin kalau ditanya apa fitnah Dajjal ya, mengaku sebagai Tuhan, bagaimana contohnya ya, membawa surga dan neraka di atas kedua telapak tangannya ya. Namun kita ketahui bahwa orang-orang beriman tahu bahwa surga yang dibawa Dajjal adalah neraka, dan juga sebaliknya neraka yang dibawa Dajjal adalah surga. Yang kedua, fitnah Dajjal itu bisa ya menghidupkan orang yang sudah mati yang telah dia bunuh. Ya, itu fitnah Dajjal. Makanya banyak orang berspekulasi dan menganggap bahwa Dajjal benar-benar Tuhan. Ya, yang ketiga, ya, terhadap orang-orang Arab Badui yang mana menghidupkan kembali kedua orang tuanya dengan syarat orang tersebut harus mengakui bahwa Dajjal adalah Tuhannya. Ya. Dan fitnah-fitnah yang telah kita bahas sebelumnya. Kemudian ya masuk ke tanda keempat, yaitu ya nuzul Isa bin Maryam. Turunnya Nabi Isa dari langit kedua ya alaihissalam di Menara Putih Masjid Al-Umawi ya. Di Menara Putih Masjid Al-Umawi di Damaskus ya, yang telah kita share juga fotonya. Dan insya Allah ya, insya Allah ya, itu benar-benar Menara Putih yang dimaksud dalam hadis-hadis tersebut ya. Namun wallahu a'lam, seluruhnya hal goib milik Allah, kita nggak bisa membayangkan seperti apa ya, dan persis di mana Nabi Isa alaihissalam akan turun ya. Namun digambarkan dalam hadis sahih yang telah kita bahas bersama, dibawakan oleh Imam Nawawi
ya, bahwa beliau akan dipapah dua malaikat yang berpegangan pada sayap-sayapnya. Ya, itu gambaran. Namun nggak boleh kita bayangkan dengan mutlak, ya, dengan persisnya seperti apa. Nggak boleh, ya, karena itu takyif, ya, mengandai-andai. Ya, yang jelas kita imani aja seperti itu. Ya, kemudian tugasnya Nabi Isa, ya, selama 40 tahun menjadi pemimpin kaum muslimin, ya, dan pemimpin terakhir kaum muslimin di atas muka bumi, ya, selama 40 tahun, yaitu yang pertama membunuh Dajjal, ya, setelah sholat subuh atau fajr, ya, di Baitul Maqdis, ya, dengan melawan 70.000, ya, pasukan Yahudi Asbahan, yang mana Dajjal meleleh ketika Afwan, ya, Anda izin lanjut, ya. Nah, yang mana Dajjal meleleh ketika melihat Nabi Isa alaihissalam, ya, membuka pintu masjid, ya, dan kabur. Nah, ketika itulah, ya, kaum Yahudi Asbahan melihat Dajjal ini kok seperti makhluk yang tidak ada harga dirinya di depan Nabi Isa, ya. Maka kocar-kacirlah pasukan 70.000 Yahudi Asbahan, yang mana mereka bersembunyi di balik benda-benda mati, bahkan benda mati pun berkata, di balikku ada Dajjal. Di balikku ada, ya, pasukan Dajjal. Itu orang Yahudi Asbahan. Sampai laki Dajjal, ya, dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam. Kemudian tugas Nabi Isa yaitu menyebar dakwah Islam, ya, yang mana orang-orang kafir ketika menghirup aroma yang dikeluarkan oleh Nabi Isa, maka mereka akan seketika wafat, ya. Dan ia dijanji, ya, memiliki mukjizat untuk menyebarkan dakwah Islam ke seluruh dunia, ya. Nah, kemudian tugasnya yang ketiga, ya, itu mematahkan salib sebagai bentuk, ya, kedustaan terhadap agama Nasrani yang sudah, ya, dinasakh atau dihapus syariatnya dengan syariat agama Islam. Ya, yang keempat, membunuh babi sebagai hewan yang paling keji dan paling ditekankan, ya, paling ya, takkit itu penekanan dalam hukum, ya, takkit itu haromi, ya, makanan atau hewan yang paling haram, ya, secara usul fikih yaitu babi, penekanannya paling besar, ya, seperti ayat yang telah kita bacakan sebelumnya, ya. Nah, kemudian yang kelima adalah menghapus jizyah, ya. Nah, menghapus jizyah yaitu untuk, ya, seperti tugasnya yang kedua, tugas Nabi yang kedua untuk mengajak orang kafir masuk Islam, atau kalau mereka tidak mau masuk Islam maka dimusuhi oleh Nabi Isa alaihissalam beserta kaum muslimin, ya. Nah, karena jizyah itu, ya, kalau kita lihat pada zaman Rasulullah, jizyah itu diperuntukkan bagi ahlul kitab yang ingin tinggal di daerah-daerah kaum muslimin untuk mendapatkan keamanan. Nah, itulah tugas-tugas Nabi Isa selama 40 tahun sampai nanti munculnya Ya'juj Ma'juj yang sifat-sifatnya telah kita sebutkan, ya. Bermuka lebar dan tebal seperti perisai, ya. Tubuh yang besar, ya, seperti 4 hasta, ya, dikali 4 hasta lebar besar gitu, ya. Kemudian, ya, rakus, ya, sangat-sangat rakus, ya, merusak, ya. Dan kita ketahui bahwa Ya'juj Ma'juj ini dari keturunan, ya, Yafith, ya, dari keturunan, ya, Yafith, anak ketiganya, Nabi Nuh, ya. Itu yang mana telah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya, ya, tentang Ya'juj Ma'juj, ya. Dan sifat-sifat yang lainnya seperti kakinya agak bengkok ketika berjalan, ya. Kemudian warna kulitnya agak memerah, ya, keputihan agak memerah, matanya kecil atau sipit, ya, seperti orang-orang timur, ya. Ada yang mengatakan seperti orang-orang Nepal, ya, tapi wallahu a'lam. Wallahu a'lam seperti apa fisik aslinya, ya. Itu yang karena itu yang ada hadisnya. Namun untuk yang lainnya wallahu, ya, dan nggak ada tulisan kafaro seperti Dajjal, ya. Bedakan Ya'juj Ma'juj sama Dajjal, ya. Kalau Dajjal ada tulisan kafirun, ya. Hmm.
yang hanya bisa dilihat oleh orang-orang mukmin, ya, orang-orang beriman. Ya, nah, maka para jemaah sekalian, kita lanjut pembahasan kita masih tentang Ya'juj dan Ma'juj, kisah bagaimana tembok, ya, tembok dan Ya'juj Ma'juj, ya, terbuat, ya, yang terbuat oleh timah panas yang, ya, dibekukan, ya, sehingga licin, ya. Nah, tembok Ya'juj Ma'juj itu sifatnya licin, besar dan tebal, ya, padat, ya. Kita masuk ke pembahasan tersebut, ya, sejarah dan kehidupan, ya, Ya'juj Ma'juj, serta, ya, bagaimana cara Raja Zulkarnain, ya, nah, masih memegang pendapat Zulkarnain ini seorang raja, yang seorang raja, ya, bukan seorang nabi. Wallahu alam, ya. Memenjarakan dan membangun benteng yang sampai Ya'juj Ma'juj itu akan terkurung, ya, di antara dua bukit, ya, sampai hari akhir nanti, ya. Kita mulai dari surat Al-Kahfi, ya, bahwasanya Allah telah menjelaskan mereka dan bagaimana manusia mengadu kepada Dzulqarnain saat mengelilingi bumi, ya. Inna makanna lahu fi ardan wa atainahu fi kulli syai'in sababa, ya. Fa'at ba'asababa, ya kan, dalam surat Al-Kahfi, ya, bahwasannya, ya, Raja Zulkarnain itu memang kerjanya mengelilingi bumi. Allah berikan Raja Zulkarnain kekuasaan, kekuatan, pasukan, bala tentara, dan lain sebagainya. Sampailah, ya, nah, hatta idza balaga syamsi wa wajah indaha qauman la yakudun yafqahuna qawla. Sampai akhirnya itu Raja Zulkarnain menemui suatu kaum yang merusak kerjaan, ya. Dan kaum yang lain bercerita, inna ya'juj wa ma'juj yufsiduna fil ardi karena jalurkan ala khorjan, ya. Nah, maka boleh nggak, Raja Zulkarnain, kita berikan kamu itu hadiah atau bayaran untuk ini melawan, ya. Maka Raja Zulkarnain yang soleh, ya, dalam perjanjian tersebut, ya, ia singgah di bumi bagian timur, ya. Nah, Syams Syams itu bagian timur, ya. Nah, ketika Raja Zulkarnain ini, ya, mengelilingi bumi sampai ke bagian timur, ya. Nah, dari China hingga bagian barat itu Maroko. Makanya barat itu apa, Maroko itu namanya, nama lainnya Maghrib, ya. Maghrib itu artinya barat, ya. Negara barat itu ke orang-orang Saudi ngomongnya Maroko, ya. Sampai ke selatan Turki, ya. Menjumpai orang-orang yang mengadu kepadanya tentang siksaan dan bahaya Ya'juj Ma'juj, ya. Nah, mereka meminta untuk diselamatkan, kan. Diselamatkan bagaimana agar nggak akan nih perusak nih, ini kaum yang merusak, ya, bagaimana kita bisa terlindung, ya, dari kaum tersebut, ya. Maka Raja Zulkarnain, ya, ingin membantu tanpa harus dibayar, ya, ingin membantu tanpa harus dibayar, ya. Dan Raja Zulkarnain meminta bantuan untuk membangun benteng tersebut, ya, jadi nggak usah dibayar tapi dibantu aja, ya, seperti kita nanti bacakan dalam ayatnya, ya. Nah, nah, ini menunjukkan bahwa, ya, Raja Zulkarnain, beberapa tafsir ulama, ya, beliau adalah orang yang soleh, ya. Nah, beliau adalah orang yang soleh, ya. Nah, karena, ya, tidak mementingkan harta, ya. Dan di ayat tersebut, ya, Raja Zulkarnain juga, ya, menyebut nama Allah sebagai, ya, keikhlasan beliau, ya. Nah, ini bagaimana kita melihat, ya, nah, bahwasannya, ya, Raja Zulkarnain ini akhirnya menjadi perdebatan apakah beliau hanya seorang raja atau juga seorang nabi, ya. Nah, ini yang mana menjadi perdebatan, ya. Hmm. Karena disebut orang-orang yang soleh, ya. Dan pada Al-Quran tidak banyak salin nabi dan rasul, ya, yang disebutkan sebagai orang-orang soleh,
Ya, jadi kebanyakan dalam Al-Quran itu ketika disebutkan orang soleh atau cerita orang-orang soleh, ya kebanyakan itu kan nabi dan rasul. Ya, makanya para ulama itu memperdebatkan, ya apakah Raja Zulkarnain ini nabi dan juga rasul atau nabi, ya atau hanya seorang raja. Dan tidak semua para nabi itu dalam Al-Quran disebutkan nabi langsung gitu kan, atau utusan gitu. Ya, biasanya dengan isyarat-isyarat yang menunjukkan kesolehan orang tersebut. Ya, maka ini menjadi perdebatan, ya apakah Raja Zulkarnain ya adalah seorang nabi atau hanya seorang raja. Ya, namun wallahu alam syaddu dzariyah. Kita ambil pendapat yang lebih kuat secara teksnya ayat ya bahwasannya eh, Raja Dzulqarnain ini hanya raja ya. Karena disebutkan dalam ayat tersebut bahwasannya ya Raja Dzulqarnain ya diberikan sebagai mulk ya. Mulk itu kan raja. Mulk itu raja ya. Jadi, memang di sini tidak disebutkan lengkap ya tentang ayatnya ya. Tapi nanti akan Anda bacakan ya, insya Allah. Ya, tentang ayat dari Raja Zulkarnain ya beserta Ya'juj dan Ma'juj ya, kisah Ya'juj dan Ma'juj. Ya. Kemudian ya, nah, Raja Zulkarnain ya, disebutkan untuk Allah takdirkan ya, untuk bertemu dengan Ya'juj dan Ma'juj ya, nah, sebagai ya, penolong bagi umat-umat yang lain. Ya, ya berbuat adil ya, sebagai raja yang adil ya di tengah manusia yang kafir dan sesat ya. Pertama ya Imam Nawawi akan mengetengahkan sosok Zulkarnain ya. Siapa sih beliau gitu ya. Hmm. Karena kan dalam surat Al-Kahfi itu kita mulai dari ayat ke-83 dulu ya para jemaah sekalian ya. Ini sangat bersinggungan ya. Yas'alunaka an Dzulqarnain ya. Qul sa'atlu alaikum minhu dzikra. Ya, kata Rasulullah, para sahabat itu bertanya tentang Dzulqarnain. Maka Rasulullah menjawab, ya, aku akan menceritakanmu tentang siapa Dzulqarnain ini. Ya, dan Imam Nawawi menjelaskan Devi atau sosok Dzulqarnain ini adalah seorang insinyur pelaksana pembangun benteng yang akan menjelaskan berdasarkan ayat mulia karena barangkali kisah ini agak rumit bagi sebagian manusia atau banyak khilaf ya, banyak yang tidak percaya. Ya, nah setelah itu ya Imam Nawawi aku menyebut tafsir untuk kafir. Nah, beliau jelas ya para jamaah sekalian ya. Ini kenapa kita ambil kitab-kitab para ulama kita ya. Kita mengambil kitab-kitab para imam yang jelas. Karena mereka juga merujuk terhadap tafsir yang jelas juga riwayatnya, nggak semena-mena menafsirkan dengan akal. Ya. Di sini disebut oleh Imam Nawawi, beliau mengambil tafsir dari Ibnu Katsir, jelas ya bukan tafsir asal-asalan dan beliau ketika berpendapat ada kalimat saya ya mengenai ayat-ayat yang akan saya sebutkan berkenaan dengan perjalanan pengembaraan Zulkarnain ya hingga sampai pada suatu kaum yang akan membantunya membangun benteng bersama pasukan yang kuat. Nah, di sini Imam Nawawi fair ya dan beliau bijaksana terhadap pendapat yang ia sampaikan ya nggak buta atas kebenaran dan juga nggak tamak atas pendapatnya beliau sendiri gitu loh ya. Beliau pertama tata cara beliau atau metode beliau menyampaikan suatu kisah atau pendapat adalah pertama merujuk terhadap pendapat ulama yang lain sangat banyak sekali ya Imam Nawawi itu menyebutkan ulama siapa yang berpendapat kemudian hadis-hadis yang dirujuk ya. Nah, dalam permasalahan Dzulqarnain pun juga seperti itu. Imam Nawawi menyebutkan pertama, ia akan menyebutkan tafsir-tafsir Ibnu Katsir yang mana nanti akan disembali kembangkan pembahasan tersebut oleh Imam Nawawi. Nah, inilah bagaimana kita enak ya kalau belajar sama orang yang berilmu gitu loh. Ya, seperti Imam Nawawi gitu, ya mengambil pendapat-pendapat yang kuat, tafsir yang jelas, ya. Sehingga kalau kita baca itu nggak ada rasa keraguan atau minim lah rasa keraguan kita. Ya jangan sampai kita ragu insya Allah. Nah, kemudian kita masuk terhadap ayat 83 sampai 92.
ya. Ketika yas'alunaka an dzulqarnain, ya, qul sa'atlu minkum alaihi dzikra, ya. Nah, ini yang pertama, ya, ketika para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya, nah, tentang bagaimana sih Zulkarnain itu, kisah Zulkarnain, maka Rasulullah akan menceritakan, ya, kisah beliau, ya. Nah, inna makanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa, ya. Sesungguhnya, ya, Allah telah memberikan kedudukan kepada seseorang di atas muka bumi, ya, dan, ya, Allah telah memberikan jalan kepadanya, ya, untuk mencapai seluruh penjuru bumi, ya. Jadi sebelum ada Dajjal, Nabi Isa, ada seorang hamba Allah yang memang Allah takdirkan untuk menjadi seorang raja yang bijaksana lagi adil, untuk mengelilingi bumi, menyebarkan dakwah dan menegakkan keadilan, ya. Nah, kemudian kita masuk, ya, nah, ke ayat 85, fa'atba'a sababa, maka ia menempuh jalan-jalan tersebut, ya. Mengelilingi bumi, menyebarkan dakwah yang sahih, ya. Hatta, ya, idza balagha maghrib syams, sampailah Raja Zulkarnain ketemu suatu daerah yang dekat dengan terbitnya matahari, ya, terbit matahari di timur, ya. Kalau barat itu tanda hari akhir. Nah, wajadaha taqru fi ainin hamiatin. Ia melihat matahari terbenam di dalam laut yang, ya, berlumpur hitam, ya. Nah, yang mana di situ, ya, daerah-daerah yang subur, ya, berlumpur hitam, daerah-daerah yang mungkin cocok dibangun apa, apa ditanam padi, ya, tumbuh-tumbuhan yang butuh air yang banyak, ya, jadi seperti tanah gesang Timur Tengah gitu, ya. Nah, jadi indah kauman, sampai dia melihat di sana ada sebuah kaum, ya. Nah, ya, kaum tersebut berkata, ya, nah, ya Dzulqarnain, imma an tu'adziba wa imma an tattakhidha fihim husna. Wahai Zulkarnain, kamu boleh menghukum atau berbuat kebaikan, ya, mengajak beriman kepada mereka. Ya, jadi kaum tersebut, ya, meminta, ya, ya Zulkarnain, kamu antara menghukum orang-orang tersebut atau, ya, kamu berdakwah deh kepada kaum yang merusak itu, gitu kan. Nah, dalam ayat 86, ya. Maka, ya, Raja Zulkarnain di ayat 87, ya, menjawab, ya, perkataan umat yang terzolimi tersebut. Qala, ya, Zulkarnain berkata, ya, amma man zalama fasawfa nu'adzibuh. Orang yang berbuat zalim hendaknya itu dihukum, ya. Ini bagaimana kita menghukumi sesuatu ketika orang berbuat zalim, mau di, ya, mau di akhirat hukuman itu udah pasti menanti, ya. Itu, ya, barokahnya gitu, ya. Jadi asalnya itu orang berzalim itu harusnya dihukum, ya. Jadi bukan dimaafin, ya, tapi kalau bisa memakan lebih baik, ya. Ya, tapi kita lihat batas kezaliman ini seperti apa. Kalau sudah merusak harus ada hukuman agar itu menjadi sifat jera, ya. Hmm. Tsumma yuraddu ila rabbih fayu'adzibuhu azaban nukra. Lalu ia dikembalikan kepada Robnya, kemudian Robnya mengazab dengan azab yang keras, ya. Di dunia diperangi, di akhirat diazab. Itulah sifat orang-orang, atau seharusnya orang-orang zalim itu diperlakukan seperti itu, ya. Nah, ini hakikatnya, ya. Lah, kok keras sekali saat seakan-akan Islam. Kalau kita biarkan kezaliman para jamaah sekalian, apa yang akan terjadi di muka bumi? Hancur, ya. Kezaliman itu dalam syariat Islam harus ya, ya, eh, habiskan, ya, dituntaskan, seharusnya dihilangkan kezaliman, ya. Maka biar tidak berlanjut kezaliman harus ada hukuman, ya, ada fikih hudud, ya. Ada fikih hududnya, ya. Batasannya itu seperti apa sih, orang itu harus di qazaf misal, ya. Adu qazaf itu seperti apa batasan. Kemudian orang-orang yang berzina, yasrabul khamar,
Dan apalagi ya haddu khosaful jinayat itu banyak. Dan itu tersampaikan dalam perbuatan zolim manusia juga. Seperti yang dilakukan oleh Ya'juj dan Ma'juj. Ya. Hmm. Maka kita lanjut ke ayat 88. Ya. Adapun orang yang beriman, wa amman man amana wa amila solihan, falahu jazaa'ul husna. Dan barang siapa yang beriman dan beramal soleh, maka dia mendapatkan pahala, ya, dan mendapatkan baik yang dan mendapatkan balasan yang terbaik lagi berlipat ganda. Nah, ini dijelaskan ya. Jangan jawabannya Raja Zulkarnain, ia adalah orang yang beriman karena sudah menerapkan amar bin ma'ruf wa nahyi anil munkar. Amar bin ma'ruf wa nahyi anil munkar adalah syarat pertama menjadi seorang raja. Karena untuk membedakan dan melihat niat mana yang baik dan buruk, itu dia ketika berbicara itu menyampaikan amar bin ma'ruf wa nahy anil munkar. Ya. Nah, tidak menjadikan yang mungkar sebagai keutamaan dan tidak menghilangkan yang ma'ruf ya karena tidak mendapatkan keuntungan. Nauzubillah min dzalik. Ya, jangan sampai suatu kemungkaran itu dibela karena ada keuntungan pihak semata. Tuh. Ada keuntungan untuk beberapa pihak dan ini yang ditakutkan. Dan ini seharusnya tidak boleh menjadi seorang malik atau raja. Karena syarat pertama menjadi seorang malik atau raja adalah amar bin ma'ruf wa nahy anil munkar. Itu. Dan itu satu-satunya syariat dari Nabi Adam sampai sekarang yang nggak pernah dihapus. Sholat pernah, tata caranya pernah berubah. Puasa juga pernah berubah tata caranya. Tapi amar bin ma'ruf wa nahy anil munkar tidak akan pernah berubah sampai zaman kapanpun. Kebaikan tetap kebaikan, keburukan tetap keburukan. Dan ini ditegaskan dengan bagaimana perilaku Raja Zulkarnain ketika ditanya ya oleh sebuah kaum tersebut ya, apakah engkau akan menghukum mereka atau engkau akan berdakwah kepada mereka? Raja Zulkarnain tegas menjawab orang zalim harus dihukum dan orang yang beriman akan mendapatkan balasan yang sebaik-baik. Wasanaqulu min amrina justru dan kami akan sampaikan kepada perintah ya kami yang mudah. Artinya syariat Islam itu mudah. Allah nggak pernah mempersulit hambanya kan. Kalau mempersulit ya kitanya yang malas sih. Ya. Nah, itu dah di ayat 88. Ya. Thumma atba'a sababa. Ya, kemudian dia menempuh jalan yang lain ya, hingga ya di ayat 90 mulailah Raja Zulkarnain melihat hatta idza balagha matla syams wajada tatlu ala qaumin lam naj'al lahum min duniha sitra. Hingga ketika ia sampai di tempat terbitnya matahari sebelah timur, didapati ya bersinar di sana matahari suatu kaum yang tidak kami buatkan suatu pelindung di antara mereka. Ya, lam naj'al lahum min duniha sitra. Ya, memang nggak ada pelindung. Ya, nggak ada pembatas dalam daerah tersebut. Ya, ayat 91. Ya, kadzalika qad ahata bima ladaihi khubra. Demikianlah dan kami sungguhnya mengetahui segala sesuatu ada padanya. Ya, thumma atba'a sababa. Kemudian menjalan lagi, ya, menempuh jalan lagi Raja Zulkarnain. Ya, ah, nah, sampai akhirnya ya di ayat 93 hatta idza balagha baina saddin wajada min dunihima qauman la yakadun yafqahun hingga sampai di antara dua buah gunung ia dapati di belakang gunung itu ada suatu kaum yang tidak mengerti pembicaraan nggak bisa dibicarain keras kepala ya. Nah, makanya kalau kita keras kepala terhadap kebaikan jangan sampai kayak ajut majut jangan sekalian ya. Dan keras kepala dalam kebaikan itu apa? Sikap orang sombong kan? Ya. At-takabbur, sifat sombong itu dalam syarat dalam tazkiyatun nufus apa maknanya? Batrul haq wa ghamtun nas. Batrul haq itu merendahkan manusia, ya. Batrul haq itu menolak kebaikan, menolak kebenaran, wa ghamtun nas dan merendahkan manusia, ya. Ini sifatnya dijelaskan nih. Nggak ngerti pembicaraan, sombong, ya, angkuh, lagi bodoh gitu ya.
Hmm. Qalu, maka mereka berkata, ya Dzulqarnain, inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ard. Sesungguhnya Ya'juj Ma'juj itu merusak muka bumi. Ya. Fahal naj'alu laka kharjan ala an tajala bainana wa bainahum sadda? Boleh nggak kami memberikan kamu imbalan hasil panen kami, ya, harta kami atau apapun yang kami berikan kepadamu untuk membuat dinding penghalang antara kami dan mereka karena tidak bisa didakwahkan orang seperti ini. Ya, jadi kalau kita berbicara, ya, Ustaz, kita harus berdakwah kepada seluruh kita nasihati kebaikan apapun caranya. Nggak semua orang bisa seperti itu. Ya, makanya tujuan Nabi Muhammad tadi untuk tabligh amr, bukan ya khuruj li kulli nas min zulumati ilan nur. Tugas Nabi Muhammad itu untuk menasihati, bukan untuk mengeluarkan seluruh manusia dari kegelapan menuju cahaya, dari kesesatan menuju hidayah. Enggak. Kalau itu tugas Nabi Muhammad untuk mengeluarkan manusia dari kesesatan lagi menuju hidayah, berarti bisa dibilang Nabi Muhammad gagal. Kalau tugasnya seperti itu. Karena masih ada manusia-manusia yang tersesat. Nabi Muhammad hanya untuk menyampaikan. Kalau orang yang disampaikan tidak mau mendengar, tidak mau menerima, sudah. Itulah tugas kita juga. Tugas kita itu menyampaikan, bukan memaksa. Ya, kalau kita paksa seperti orang Ya'juj Ma'juj ya juga nggak bisa gitu ya. Ya, ada orang yang sifatnya kayak Ya'juj Ma'juj ya juga nggak bisa. Gimana mau kita sampaikan? Ya. Nah, lihat Nabi Musa terhadap Fir'aun. Apakah Nabi Musa senantiasa terus mengajak gitu? Ya, Nabi Musa memerangi justru. Ya, karena udah nggak bisa dibilangin orang yang ngaku-ngaku Tuhan kayak gitu. Mau diapain? Dinasihati sekali udah nggak bisa. Ya, seperti itu batasnya. Seperti Zulkarnain yang menganggap Ya'juj Ma'juj. Orang seperti ini nggak bisa didakwahi, kita hukum. Ya, maka harus dibuat pembatas. Ya, bukan didakwahin lagi, tapi dibuat pembatas. Ya, maka di ayat 95, qala ma makanni fihi rabbi khairun fa'a khair. Ya, khairo. Ya. Nah, maka Raja Zulkarnain berkata, ada apa yang telah dianugerahkan Rob kepadaku. Ini jawaban yang sangat-sangat menunjukkan ketawaduan Raja Zulkarnain. Lebih baik, ya, yang Allah berikan balasan itu lebih baik daripada yang kalian mau berikan kepadaku. Gak usah diberikan hadiah-hadiah kalian. Lihat, sifat seorang raja tuh kayak gini. Ya, nggak tamak gitu. Ya. Ngapain ngebantu tapi masih minta imbalan. Ya. Seorang raja ketika membantu tanpa pamrih seharusnya. Ini bukan masalah politik, ini bukan masalah ekonomi, ini masalah membantu orang yang membutuhkan. Ya. Inilah bagaimana Raja Zulkarnain membantu tanpa pamrih, hanya mengharapkan apa yang Allah berikan lebih baik lagi daripada kaum tersebut ingin berikan. Ya. Maka apa? Setelah itu fa'ayuni biquwatin aja'al bainakum wa bainahum radama. Maka bantulah aku dengan kekuatan agar membuat penghalang di antara kamu dan mereka. Ya. Maka dimulailah kisah pembangunan benteng itu dari ayat 94, ya. Yang mana ada tujuh poin pertama, atuni zubarul hadid. Berikan aku potongan-potongan besi, ya. Hatta iza sawa baina suddafaini qala anfukhu, sampai besi itu disusun, ya, dengan rata seperti tembok, ya, membuat tembok, ya. Qala anfukhu, maka tiuplah itu dengan api. Ya, kalau besi itu ditiup dengan api atau dipanaskan dengan api kan meleleh, ya. Dan akhirnya potongan besi satu yang lain itu akhirnya menyatu, ya. Hatta idza jalu narun qala atuni ufrik alaihi kitro. Ketika besi itu sudah memerah, ya, dia pun berkata, berilah aku tembaga yang mendidih agar aku tuangkan di atas besi yang panas ini. Akhirnya besi semuanya menyatu dan diselimuti dengan timah panas, ya. Nah, ini lihat, Raja Zulkarnain pintar kan, cerdas, ya. Jadi ini menjadi bukti, ya, teknologi-teknologi zaman sekarang, peradaban zaman sekarang, dari zaman dahulu itu sudah tergambarkan ada sebetulnya. Ya. Dan kita nggak bisa membayangkan sehebat dan sekuat apa tembok Zulkarnain ini. Ya. Nah, dengan Ya'juj Ma'juj yang merusak aja, ya.
nggak bisa menjebol. Famasta'u ayadharuhu wa mastata'u lahu naqba. Maka mereka Yajud Majud tidak dapat mendakinya dan tidak dapat melubanginya karena licin dan juga tebal. Ya, nah, setelah dibuat tersebut, tembok yang disusun dengan besi dipanaskan sampai memerah, akhirnya dituang timah panas menjadi satu bagian. Potongan-potongan besi itu membuat seperti tembok di antara dua gunung dan licin karena timah yang dituangkan. Ya, nah, maka di ayat 98, qala hadza rahmatun min rabbi. Ini rahmat dari Robku. Nah, lihat keimanannya ada Zulkarnain ini. Fa'idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka. Maka ketika sudah datang waktunya, ya, ya tembok ini akan runtuh sendiri. Ya, jadi Raja Zulkarnain sudah mengkasih isyarat ya. Nanti akan ada waktunya tembok ini akan runtuh, ya. Tembok ini akan hancur, ya. Wa kana wa'du rabbi haqqo, dan janji Allah itu benar. Nah, apakah ini dari wahyunya Allah, ya, atau memang prediksi dari Raja Zulkarnain? Wallahu a'lam, ya. Tapi ketika mentong mengetahui hal goib, ini seharusnya dari wahyu. Kalau Raja Zulkarnain sudah tahu Ya'juj dan Ma'juj ini akan keluar di akhir zaman, itu berarti dari wahyunya Allah. Ya. Nah, dan orang-orang soleh terdahulu, ya, eh, lebih dekat terhadap Allah, dan itu bisa saja dari wahyunya Allah. Bisa jadi dari wahyunya Allah. Ya. Hmm. Wa tarukna ba'dahum yawmaidza yamuju fi ba'd. Dan pada hari itu kami biarkan Ya'juj Ma'juj berbaur antara satu sama lain. Ya, artinya ya nanti akan bersama manusia merusak gitu ya. Wa nufikha fis-sur fajalahum jam'a, dan akhirnya ketika ditiupkan sangkakala, ya, mereka tetap akan dibangkitkan selayaknya manusia biasa, dan itulah kisah, ya, dari Ya'juj Ma'juj berserta Raja Zulkarnain dalam membangun benteng ya. Jadi di dalam surat Al-Kahfi dari 86 sampai 99. Maka kita nukil ya dari tafsir Ibnu Katsir, ya, di ayat ya ke 83, ya, 86, ya, tentang bagaimana eh, kisah tersebut diriwayatkan oleh Imam Ibnu Katsir. Telah dikemukakan di awal bahwa orang kafir Mekah mengirim utusan kepada ahlul kitab. Mereka menanyakan kepadanya tentang apa yang harus mereka ujikan kepada Nabi Muhammad. Ya, jadi orang ahlul kitab, ya, dikirim oleh orang-orang kafir Mekah untuk menguji Rasul. Ya, tanyakan kepadanya tentang orang laki-laki yang mengelilingi bumi, tentang kelompok pemuda yang tidak tahu apa yang harus mereka berbuat, dan tentang ruh. Ya, itu salah satu, itulah pertanyaan-pertanyaan seorang ahli kitab kepada Nabi Muhammad. Maka turunlah surat Al-Kahfi. Ya, ini berarti asbabun nuzul ya. Sebab turunnya surat Al-Kahfi itu dari, ya, pertanyaan ahli kitab terhadap Rasulullah SAW untuk menguji, ya, kenabian dan juga kerasulan Nabi Muhammad. Ya. Disebutkan juga ia tawaf di Baitullah bersama Ibrahim, ya, kekasih Allah. Ya. Awal Baitullah dibangun, lalu ia beriman dan mengikutinya. Pada waktu ia dibantu menterinya untuk, ya, yang bernama Khidir alaihissalam, ya, Nabi Khidir, ya, bahwa menyebutkan ungkapan yang baik, ya, dalam kitab Bidayah wa Nihayah. Ya, cukup jelas. Alhamdulillah. Ya, ini bagaimana kita latar belakang atau asbabun nuzul turunnya surat Al-Kahfi, termasuk dari Zulkarnain dan juga Ya'juj Ma'juj. Ya. Nah, untuk nama Zulkarnain ini sebetulnya masih perdebatan. Ada namanya menamakan Iskandar Zulkarnain. Ada menamakan dengan nama-nama yang lain. Namun kita imani saja ya Raja Zulkarnain, ya Zulkarnain namanya. Ya. Atau itu adalah julukan, ya. Karena Zulkarnain itu seperti dua tanduk, ya, yang mana menguasai daerah Roma dan Persia. Ya. Hmm.
Maka seperti orang yang menguasai punya dua tanduk ya, punya uh, kekuasaan di daerah timur dan punya kekuasaan di daerah barat. Ya. Nah, kemudian inna makan lo fil ard, ya, yaitu ya Allah telah memberikan kerajaan. Ini mungkin nggak jauh ya, karena tadi Anda juga baca dari tafsir Ibnu Katsir, jadi penjelasan Anda mungkin tidak akan jauh. Ya. Ya Allah telah memberikan pasukan, sarana, dan hal-hal yang lain untuk Raja Zulkarnain itu bisa menguasai belahan bumi timur dan barat. Ya. Nah, semua negara dan raja tunduk terhadapnya. Ya. Dari orang yang Arab atau Ajami. Ya. Ajami itu yang non-Arab. Ya. Kemudian, watayna fi kulli syai'in sababa. Ya, tempat-tempat di bumi dan tanda-tandanya, ya Raja Zulkarnain itu sudah mengarunginya. Ya. Sudah melewatinya. Kalau kita lanjut, ya. Ke tafsir setelahnya ya karena tidak akan jauh dari yang Anda jelaskan tadi ya jadi kita agak persingkat ya. Nah, sampai akhirnya ya ia melihat suatu daerah ya yang mana ia mengarungi dari Maghrib, Maroko, kemudian ke selatan Turki sampai akhir ke daerah China ya tentang ininya ya perjalanan beliau ya. Dan tidak ada satupun yang bisa mensoalkan ya di mana ya tempat timurnya tuh di China atau di daerah Nepal ada yang mengatakan juga ya tidak ada yang bisa mensoalkan atau di Mongol nggak ada yang bisa mensoalkan karena ya hal goib ya. Hmm. Dan ingat pada zaman sekarang ketika ada pendapat yang memastikan itu berarti dari orang-orang zindik dan khurafat orang-orang yang sengaja membuat makar membuat kerusakan ya. Wawajadna tagrubu fi ainin hamiatin ya yakni ya matahari dan keduanya matanya di Laut Atlantik. Ya, setiap orang yang memiliki kemampuan untuk melihat sampai sana di tepi laut dan ia melihat seakan-akan matanya tenggelam di sana. Ya, nah, jadi perjalanannya sampai timur itu seakan-akan sudah petang, gitu ya. Oke, ya. Ini kita persingkat karena tidak akan banyak perubahan dari yang tidak kita jelaskan tadi. Ya, wakulna ya dal kornein. Ya, maka di sini Raja Zulkarnain kewenangan untuk memberi hukuman. Dan ini memang kepilihan dan kebijaksanaan dari Raja Zulkarnain. Ya. Dia dipilih untuk membunuh atau menawan mereka. Ya. Dia ingin ketika berkehendak, ya, ya boleh memberikan kebebasan untuk keberuntungan. Ya, jadi boleh ya berdakwah dan ya kelembutan atau misalkan menghukum dan menawan ya membatasi orang Yajud dan Majuj. Ya, maka di sini ya Raja Zulkarnain memilih untuk menghukum dan memberikan ya eh, batasan terhadap ya Ya'juj dan Ma'juj ya. Inilah bagaimana ya dari tafsir Ibnu Katsir ya. Mungkin tidak akan jauh ya dari yang kita jelaskan. Kita persingkat. Nah, maka ya dalam ayat yang di atas ya ayat sebelumnya ya dalam ayat 90 ya bahwasannya ya Raja Zulkarnain memiliki tugas. Ya tugasnya itu untuk menyebarkan dakwah ya. Dan setiap kaum yang ia lewati, ia memaksa dan mengalahkan dan mengajak mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jika mereka patuh, maka selamat, dan jika tidak, ia akan merendahkan, menghinakan, dan merampas harta serta kekayaan mereka. Ya, dan ini yang memang Allah bolehkan pada zaman tersebut, karena gonimah itu kan harta rampasan perang itu sebetulnya hanya boleh hanya boleh diambil oleh orang-orang Muslim. Ya. Nah, sebelum Rasulullah hadir itu atau Rasulullah diutus oleh Allah, ya, kaum-kaum sebelum kita itu nggak boleh ngambil ghanimah. Ya, namun hanya Raja Zulkarnain yang diperbolehkan. Ya.
Nah, ini dia bagaimana ya bahwasannya ya ini juga penjelasan dari Imam Nawawi. Ia juga menggunakan segala sesuatu dari kaum tersebut yang bisa membantu pasukan untuk memerangi wilayah-wilayah perbatasan dengan mereka. Ya, dalam cerita Bani Israel disebutkan bahwa ia hidup 6.600 tahun mengelilingi bumi di belahan timur dan barat ya. Ini riwayat dari Bani Israel ya, tapi Imam Nawawi mengambil ya tidak secara sahih ya. Tidak ada yang mensohikan. Imam Nawawi tidak mensohikan. Ya, jadi ini masih riwayat yang belum bisa kita yakini. Bahwasannya ya salah satu riwayat yang menyebutkan umurnya Raja Zulkarnain itu sekitar 1.600 tahun. Ya, Allah berikan umur yang panjang terhadap Raja Zulkarnain. Ya. Kemudian dari ayat yang setelahnya, ya ayat 91, ya, Said bin Jabir berkata, mereka berkulit merah, berbadan pendek, ya rumah-rumah mereka dari gua, kebanyakan penghidupan mereka adalah nelayan. Ini ya, Ya'juj Ma'juj. Hasan berkata tentang ayat tersebut, ya bumi mereka tidak ada bangunannya. Ya, saat itu memang belum belum dibangun, ya. Sesuatu itu belum dibangun seperti zaman Nabi Ibrahim. Ya, jika mata tampak mereka menyelam ke air dan jika tenggelam mereka keluar bertebaran seperti binatang yang digembalakan. Ya, sikapnya rakus dan merusak. Ya. Nah, kemudian Qatadah mengatakan ya, ini perkataan ulama yang ketiga ya. Diceritakan kepada kami bahwa mereka tinggal di kawasan yang tidak bisa ditumbuhi apapun yang bermanfaat. Jika matahari nampak, mereka masuk ke lubang gua hingga ketika matahari tenggelam mereka keluar ke ladang dan ya ladang-ladang dan penghidupan mereka. Nah, ini beberapa riwayat tentang daerah Ya'juj Ma'juj ya. Ya, kemudian riwayat keempat Ibnu Jarir berkata mereka belum pernah membangun satu pun bangunan pun di bumi, belum pernah dibangunkan satu bangunan pun di bumi. Jika matahari terbit, mereka masuk ke gua ya tempat mereka hingga terbenam ya, atau mereka masuk ke laut karena bumi mereka bukan pegunungan ya. Dan ini beberapa pendapat dari para ulama ya. Intinya Ya'juj Ma'juj itu ya di daerah yang tidak ada bangunan. Artinya apa? Sebelum Nabi Ibrahim diutus. Ya, Ya'juj Ma'juj itu kejadian ini sebelum Nabi Ibrahim diutus ya. Karena setelah itu kan Nabi Ibrahim membangun bangunan pertama yaitu apa? Ka'bah. Ya. Nah, kemudian lanjut ayat setelahnya. Kadzalika wa qad ahadna bima ladaihi khubra. Ya, ilmu yang artinya ya Allah mengawasi seluruh kondisi dirinya dan pasukannya. Ya, Allah memang memberikan kekuasaan lebih terhadap Raja Zulkarnain. Ya, untuk menyebarkan dakwah di atas muka bumi. Ya, ini kemudian penjelasan lebih ya tentang bagaimana seperti yang sebelum kita sebutkan ya, bahwasannya tentang jumlahnya yang mana ya eh, dari neraka ya nanti akan ada 1.000 ya, setiap 1.000 dari penduduk neraka itu 999-nya adalah dari kaum Ya'juj Ma'juj dan satunya dari kaum yang lain ya. Kemudian ya diriwayatkan juga dari ya Musnad Imam Ahmad ya, ini hadis yang pernah kita baca semua ya, kita ulangi sendiri ya, bahwa Nuh itu diberikan 3 anak. Sam bapak dari orang-orang Arab, Ham itu bapak dari bangsa Sudan atau Afrika, Yafith adalah bangsa dari orang-orang Turki ya. Nah, dan sebagian ulama mengatakan ya mereka dinamakan Turki karena ya mereka ditinggalkan Turk. Nah, di belakang benteng di arah ini ya adalah para kerabat dari bangsa Turki yang telah melampaui batas dan kerusakan durhaka. Nah, jadi kalau kita gambarkan ya atau anak-anak Yafith atau keturunan Yafith itu ya seperti orang-orang Barat ya. Orang-orang seperti mirip Barat dan juga Persia ya, yang mana mereka berkulit putih kemerah-merahan ya, seperti orang Turki. Jadi kalau kita menggambarkan ya Yajud Majud ya mungkin kulitnya agak mirip dengan orang-orang Turki. Nah, namun dalam riwayat yang lain Sam ini bapaknya orang Persia dan juga Romawi ya. Sam ini bapaknya orang Persia dan juga Romawi ya. Allah alam ya. Pendapat yang pertama lebih setuju bahwa Sam itu bapak orang Persia dan juga
Romawi ya. Nah, dan Ham ini bangsa orang Sudan dan juga Timur Tengah. Yafid ini bangsa orang-orang Kashmir ya, orang-orang Kashmir seperti Bangladesh, Pakistan, ya. Hmm. Dan juga ya dari sifatnya ya, riwayat yang cukup panjang dari Ibnu Jarir ya terdapat kisah yang tidak jelas ya tentang rupa dan sifat Yajud Majud ya. Jadi riwayat tersebut ya dari Wahab bin Munabih bahwasannya ya belum ada dijelaskan bagaimana secara spesifik ya. Sebagian tubuhnya mereka ada yang tinggi, sebagian ada yang postur pendek dan telinga mereka juga pendek, ada yang lebar ya. Seperti dalam riwayat yang sering kita baca ya, telinganya seperti telinga gajah gitu ya. Hmm. Ini bagaimana riwayat-riwayat tentang bagaimana sifat ya lanjut ya. Ini ada riwayat kan karena mirip seperti ini kita bahas ya. Kemudian dalam riwayat setelahnya, ya, Ibnu Katsir menjelaskan dalam tafsirnya dalam Kekhalifan Al-Wathiq, ia pernah mengutus beberapa orang untuk melihat benteng tersebut, lalu meneliti dan mengetahui sifat-sifat benteng tersebut setelah itu kembali. Ya. Utusan tersebut diiringi dengan tentara dan pasukan sebanyak satu peleton. Ya. Berangkatlah rombongan itu melewati suatu negeri ke negeri yang lain. Satu kerajaan, kerajaan yang lain. Gak sampai ke tujuan yaitu tembok Zulkarnain. Ya. Tembok tersebut disifati dengan besi dan tembaga. Ya. Pintu yang sangat besar sekali sampai menutupi ya suatu desa di antara dua bukit. Ya. Nah, sisa sebatu yang ya batu bata serta bekas pekerjaan masih berserakan di puncak-puncak gunung tersebut. Di sana ada penjaga dan raja-raja yang kejam. Ya, bangunan itu sangat tinggi sekali sehingga tidak bisa dicapai dan tidak ada pegunungan ya di sekitarnya selain dua gunung tersebut. Ya. Nah, maka setelah 2 tahun ya dari kerajaan Al-Wathiq itu mereka kembali. Ya. Nah, ini riwayat-riwayat yang lain ya tentang bagaimana kisah yang bersinggungan dengan Ya'juj Ma'juj ya. Nah, untuk tafsiran maknanya nanti tidak sebutkan lagi ya. Namun untuk kisah-kisah riwayat yang lain yang nanti akan kita sebutkan ya para jemaah sekalian. Nah, ini yang mana kita bisa bahas dalam pertemuan pagi hari ini ya tentang kisah Raja Zulkarnain dan juga Ya'juj dan Ma'juj ya. Nah, nanti insya Allah di pertemuan selanjutnya kita akan bahas ya, tempat keluarnya serta berapa lama ia akan ya, di muka bumi ya melawan Nabi Isa alaih salam. Ya, wallahu alam bisawab ya. Mungkin tafadhol dari para jamaah sekalian yang ingin bertanya atau ingin diskusikan tentang Ya'juj dan Ma'juj ya atau dengan Raja Zulkarnain ya. Tafadhol para jamaah sekalian ya. Hmm. Untuk uh, biografi Raja Zulkarnain jangan asal comot nih para jamaah sekalian dari manapun ya karena banyak sekali yang meriwayatkan bahkan Zulkarnain ini rajanya Aristoteles gitu ya karena bernama Iskandar Zulkarnain atau bagaimana itu riwayat yang nggak benar ya. Nah, jangan asal percaya ya. Nah, hati-hati ya para jemaah sekalian dalam mengambil riwayat tentang hal-hal gaib ya terutama yang bersinggungan dengan Al-Quran ya. Seperti Samiri, Dajjal, Ya'juj Ma'juj, Dzulqarnain, ya Nabi Khidir ya. Nah, kemudian ya Ibnu Sayyad itu riwayat-riwayat yang harus kita ambil dengan ya hadis-hadis atau dalil yang sahih ya hati-hati dengan perkataan yang tidak mendasar ya wallahu a'lam bishawab ya bila sudah cukup ya kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini yang mana insya Allah ilmu kita tempuh ya menjadi amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala demi pembuat amal soleh kita di hari akhir amin ya rabbal alamin. Ya. Insya Allah kita bisa bertemu dengan umat Rasulullah SAW dan karena dosa-dosa kita telah diampuni, amal soleh kita dilipat gandakan dan bersama keluarga kita menuju pintu surga dengan derajat yang setinggi-tingginya. Amin ya Rabbal alamin. Ya, Anastafi, ya, minta maaf para jamaah sekalian bila ada kekurangan atau kalian dari kita bahas bersama atau ucapan yang kurang berkenan di sisi para jamaah sekalian sekali lagi minta maaf ya. Jazakumullah khairan barakallahu fikum. Nah, tatap kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakallah khairan. Jazakallah khairan, Khairan. Ustaz.